Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asliani Sinski Mulia dengan NIM J1A11814144. Baik, di sini saya akan membahas tentang identifikasi formalin pada bakso daging di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Masuk pada pendahuluan. Makanan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang terpenting dan juga merupakan faktor esensial bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tetapi, betapapun menarik penampilannya, lezat rasanya, dan tinggi nilai gizinya, apabila tidak aman dikonsumsi, maka makanan tersebut tidak ada nilainya sama sekali. Penambahan zat berbahaya sebagai pengawet makanan sangat marak digunakan pada saat ini. Pengawet biasanya ditambahkan pada makanan yang mudah rusak, yang disukai sebagai medium tumbuhnya bakteri atau jamur. Misalnya pada produk daging, para pedagang biasanya memilih bahan pengawet yang harganya murah agar memperoleh kebutuhan yang banyak. Bahan pengawet yang biasa digunakan yaitu formalin. Pemakaian formalin sebagai bahan pengawet makanan dapat menyebabkan bahaya bagi kesehatan konsumen. Di antaranya adalah kerusakan otak, muntah-muntah, kerusakan hati, kerusakan ginjal, sakit perut akut, iritasi, lambung, diare, dan bahkan bisa kencing darah. Jika dikonsumsi dalam jumlah besar mengakibatkan kejang-kejang, muntah darah, dan bahkan kematian. Berdasarkan identifikasi serta batasan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada bakso daging yang dijual oleh pedagang bakso di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya mengandung formalin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan formalin pada bakso daging yang dijual di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Maret sampai dengan Juni 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu eksperimen atau percobaan dengan pendekatan laboratorium yang akan dilakukan dengan serangkaian percobaan. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh bakso daging yang dijual di lingkungan Universitas Muhammadiyah. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik purpose sampling. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu cawan, porselen, korek api, oven, timbangan analitik, corong, penjepit besi, pipet tetes, stemper, gelas ukur, kapas, labu ukur, klem, kompor listrik, neraca digital, seperangkat alat destilasi, seperangkat tambung reaksi, termometer, dan stemper. Adapun bahan yang digunakan yaitu sampel bakso daging, asam sulfat pekat, asam klorida, metanol, natrium tetraborat, kalsium karbonat, turmeric powder, alkohol, kertas saring, aquades, kertas lakmus, formalin, asam fosfat, dan asam kromatopat. Prosedur kerja formalin yang pertama yaitu melarutkan 0,5% asam kromatofat dalam asam sulfat 75%. Pembuatan baku induk larutan formalin 370 part per million. 1 ml larutan formalin dari sediaan formalin 37% dimasukkan ke dalam labu ukuran 1000 ml. Ditambahkan aquades hingga tepat batas dan kocok hingga homogen. Destilasi sampel sebanyak 100 gram sampel bakso daging dicampur dengan 100 ml air yang ditambahkan sedikit demi sedikit sambil digedus sampai halus. Gerusan dipindahkan ke dalam labu destilasi, diasamkan dengan asam fosfor dan ditambah 1 ml asam fosfor berlebih.
Labu destilasi selanjutnya dihubungkan dengan pendingin dan selanjutnya didestilasi. Yang selanjutnya yaitu identifikasi formalin dengan reaksi asam kromatofat sebanyak 5 ml per reaksi. Asam kromatofat dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan 1 ml larutan hasil destilasi sambil diaduk. Larutan dimasukkan ke dalam penanggas air mendidih selama 15 menit dan diamati perubahan warna yang terjadi. Adanya formalin ditunjukkan dengan timbulnya warna ungu terang sampai warna ungu muda. Adapun hasilnya yaitu identifikasi formalin pada bakso daging. Dalam penelitian ini dilakukan pada bakso daging yang dijual di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Sampel yang diambil di 3 tempat berbeda. Masing-masing sampel yang sudah dibeli dipotong kecil lalu dilakukan penimbangan sebanyak 100 gram. Kemudian dimasukkan ke labu destilasi. Ditambahkan aquades kurang lebih 200 ml dan 1 ml asam fosfor. Hasil dari penelitian ini dapat kita lihat pada tabel di samping. Sampel 1 menunjukkan terdeteksi mengandung formalin dengan menunjukkan warna ungu. Maka dari identifikasi formalin pada sampel penelitian dinyatakan terdeteksi mengandung formalin. Sedangkan sampel 2 dan sampel 3 tidak menunjukkan terdeteksi mengandung formalin karena tidak menunjukkan warna ungu, melainkan berwarna kuning jernih. Hasil pengujian kedua pada sampel dengan proses pengujian yang sama, yaitu dengan mendestilasi bakso daging dan hasil destilasi ditampung lalu dilakukan pengujian dengan asam kromatofat 0,5% dan dipanaskan di penanggas air. Hasil menunjukkan bahwa bakso daging sampel terdeteksi mengandung formalin, sedangkan sampel 2 dan sampel 3 tidak terdeteksi mengandung formalin. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa bakso daging di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagian terdeteksi formalin, tetapi sebagian besar tidak terdeteksi mengandung formalin sebagai bahan bahaya bagi kesehatan. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.